perbuatan kita sendiri. Kalau ada yang mencaci maki kita, ya di satu pihak kita harus bersyukur. Kenapa? Karena pahala dia dikasihnya sama kita, dosa kita diambilnya. Alhamdulillah. Jadi jangan sakit hati kalau ada yang mencaci kita, ada yang menjelek-jelekan kita. Kenapa? Karena ketika orang ya memfitnah, mencaci, itu sama saja dia menyerahkan kebaikannya kepada kita dan mengambil dosa kita ya, dipikulnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya ada satu kisah. Dulu ada orang datang ke pemersahabah sepuh ceritanya, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Jadi ada orang datang kepada beliau yang mencaci maki tarekat. Apa ini tarekat? Tarekat ini bid'ah, tarekat ini ya, enggak ada dasarnya. Dan macam-macam lah omongan yang menyakitkan. Tapi pengusaha tersebut diam saja. Sudah puas dia mencaci maki, dia pulang. Begitu dia pulang, oleh pengusaha tersebut dipanggil salah satu murid. Ini, ya bah. Itu ada kambing di belakang, bawa kambing itu serahkan sama dia. Pergi kamu ke rumahnya, susul dia, serahkan kambing ini kepada dia. Nah, tadi kan dia mencaci Abah, kenapa dikasih kambing? Dia mencaci, dia menjelekkan, tandanya dia nyerahkan pahalanya sama kita. Dosa Abah diambilnya, alhamdulillah, bersyukur, terima kasih sama dia, maka kasih kambing. Kita ini bukan dikasih golok kalau gitu. Ini dikasih kambing. Alhamdulillah pahala dia diserahkan sama saya, dosa saya diambilnya, kata pengusaha. Maka berterima kasih, alhamdulillah, kasihkan hadiah kambing. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi kalau kita mencaci maki orang, ya misalnya mencaci maki Pak Suprapto misalnya, ya, umpama begitu. Ya, jadi siap-siap saja dapat hadiah kambing dari dia. Ya, jadi itu artinya jangan surut. Ya, kalau dalam kata mutiara di pengusaha, ulah medal sila upama kepanah. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Ya. Kita sudah pengamal zikir, lalu kemudian dicaci maki orang, jangan berubah. Sebab kadang-kadang kan ambisi betul mau belajar tarekat, ngamalkan tarekat, 2-3 bulan kemudian ketemu orang lain. Bapak belajar tarekat ya? Iya, jangan gila kamu nanti. Nah, akhirnya surut. Makanya saya sering sampaikan, belajar tarekat ini sama dengan menempuh perjalanan menuju Allah. Ya. Yang namanya menempuh perjalanan itu hambatannya 3. BBM. Nah, ini kalau sudah dapat BBM, hati-hati. Nah, yang membuat terhambat perjalanan kita menuju Allah itu BBM. Bimbang, bosan, males. Itu BBM. Nah, kalau sudah timbul salah satu saja, nggak usah tiga-tiganya. Salah satu saja mulai surut, Pak. Bimbang, bosan, males. Kenapa orang bimbang? Karena ilmunya belum sampai. Belum paham. Ya. Baru ngikut-ngikut. Nah, dapat telepon dari Pak Ketua. Nggak enak kalau nggak datang. Nah, ini masih ngikut-ngikut, belum dari hati kecilnya, dia belum paham betul. Ada himbauan dari Purjalimas. Nah, kalau hanya sekedar ikut-ikutan, nah ini labil. Ya. Dia belum paham apa sih tujuan tarekat ini. Apa supaya ngumpul-ngumpul banyak anggota? Enggak. Nah,
Nah, maka untuk menghilangkan kebimbangan itu mesti kita pelajari betul. Bertanyalah kita kepada yang ahlinya. Jangan pernah bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya kepada yang ahlinya kalau kamu belum tahu. Ada orang bertanya kepada yang bukan ahlinya. Salah satu contoh, ya. Ada seorang jamaah ya cerita dengan saya bahwa satu pengajian ada bertanya kepada seorang ustadz, ya, Pak Ustadz, dalam tarekat atau dalam tasawuf itu ada kata-kata la ma'bud illallah, la mawjud illallah, la maksud illallah. Ya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana kata yang nanya itu? Kata beliau, kalau la ma'bud illallah, oke, saya setuju. La maksud illallah, tak ada yang dituju kecuali Allah, saya setuju. Tapi kalau la mawjud illallah, nah ini enggak benar ini. Sebab mawjudun isim maf'ul. Mawjud dijadikan, diadakan. Masa katanya la mawjud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Berarti Allah itu dijadikan. Ini enggak benar kata dia. Hingga goncanglah jamaah. Nah, akhirnya nanya ke saya. Buya katanya, bagaimana pendapat Buya tentang kalimat la mawjud illallah? Karena ada yang mengatakan tidak boleh dipakai la mawjud illallah, karena la mawjud tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan? Nah, yang begini ini membuat jamaah jadi goncang. Nah, saya bilang begini, memahami suatu kalimat itu tidak bisa hanya dilihat dari sudut bahasanya saja, tapi harus kita lihat konteksnya. Ini kan bahasa hakikat. Nah, kalau bahasa hakikat itu harus dipahami secara hakikat. La mawjud illallah, apa maksud mawjud? Mawjud itu dijadikan. Mana yang dijadikan? Selain Allah itu dijadikan oleh Allah. Ada surga, neraka, aras, kursi, bumi, langit, bulan, bintang, matahari, malaikat, jin, iblis, manusia, binatang, tumbuhan. Semuanya dijadikan semua. Nah, la mawjud illallah maksudnya yang dijadikan ini, yang mawjud ini hakikatnya enggak ada. Yang ada cuman Allah.